Arya, Satya. Kami akan mempresentasikan pertanyaan dari kalian. Pertanyaan dari Citra kelompok 5. Siapakah komponen utama dalam bidang pertahanan dan keamanan rakyat semesta? Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 Unida. Mengapa perbedaan pandangan yang sulit disatukan merupakan tantangan bagi ideologi Pancasila? Jawabannya dapat mengganggu persatuan, menghambat musyawarah dan memicu konflik. Nomor 2, saya akan menjawab pertanyaan dari Ramona kelompok 1. Jelaskan dampak ketidaksetaraan distribusi kekayaan antar wilayah terhadap stabilitas keamanan negara, kecenderungan sosial, konflik dan kriminalitas sehingga mengganggu stabilitas keamanan negara. Dari Caca kelompok 2, apa yang dimaksud tantangan? Tantangan adalah hal yang perlu dihadapi untuk kemajuan negara. Dari Reva kelompok 2, sebutkan contoh tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Aura dari kelompok 4, sebutkan contoh ancaman militer dan non-militer yang dapat mengganggu pertahanan nasional. Ancaman militer, agresi atau serangan dari negara lain pelanggaran wilayah. Juga dari kelompok 4, mengapa APBHD perlu diatasi agar keamanan dan stabilitas negara tetap terjaga? Dari Tanaya kelompok 4, sebutkan contoh gangguan dan gangguan konflik sosial di masyarakat, tawuran antar pelajar, penyebaran berita hoax. Dari Nasiwa kelompok 5, apa tujuan adanya konsep APBHD? Untuk membantu negara mengenali, memahami, dan mengantisipasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan yang dapat mengganggu stabilitas. Dengan konsep ini, pemerintah dan masyarakat bisa lebih siap mengambil langkah pencegahan dan penanganan. Dari Kevin kelompok 5, apa hubungan APBHD dengan pertahanan nasional? Memperkuat sistem keamanan dan kemampuan pertahanan negara seperti dalam pengawasan, komunikasi, dan senjataan dengan teknologi yang maju, negara bisa lebih cepat mendeteksi dan menghadapi ancaman. Oke, saya akan menjelaskan pertanyaan Winona dari kelompok 2. Apa tujuan utama kejahatan cyber? Mencuri data, uang, merusak sistem atau menyebarkan informasi bohong. Pertanyaan Reval kelompok 2, apa contoh kejahatan cyber? Penipuan online, hacking, phishing. Pertanyaan Aditya Dwi kelompok 5, undang-undang apa yang mengatur kejahatan cyber di Indonesia? UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanyaan Jonathan kelompok 4, mengapa kejahatan cyber sering kali sulit dilacak? Karena mampu menggunakan teknologi anonimitas seperti VPN atau server proxy. Terima kasih. Saya Arya Purwokerto akan membacakan pertanyaan dari David kelompok 1. Apa dampak illegal fishing terhadap laut? Yaitu penurunannya populasi ikan dan biota laut secara drastis, bahkan hingga tanda punah. Yang kedua dari Wahyu kelompok 1. Dampak ekologis jangka panjang illegal fishing terhadap keseimbangan rantai makanan laut, yaitu menyebabkan putusnya rantai makanan dan ekosistem laut. Yang kedua dari Doni kelompok 5, pencuri ikan oleh kapal asing disebut dengan apa? Disebut dengan illegal unreported and unregulated fishing atau UF. Yang ketiga, yang keempat dari Rido kelompok 6,
Apa standar peralatan dalam menangkap ikan? Yaitu menggunakan alat tangkap yang diizinkan oleh penggeledah dan tidak merusak habitatnya. Misalnya memancing dari ikan besar yang ukurannya kecil. Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.